soal ini adalah soal OKMP 2DG ya, contoh soal OKMP 2DG. Ini sebenarnya soal lama, cuman ternyata pada saat ton yang kemarin banget ini tuh keluar soal ini mirip kayak gini nih. Nah, yuk kita baca ya soalnya ya. Jadi si Mindy ini pasien wanita 30 tahun datang ke praktek dokter gigi Uma dengan keluhan gusinya terlihat menghitam. Nah, Mindy ingin memperbaiki penampilannya sehingga gusinya jadi warna merah muda. Pemeriksaan intraoral terlihat regio gingiva anterior atas dan bawah mengalami pigmentasi. Oke, sedangkan gigi Mindy tidak ada kelainan. Nah, pertanyaannya adalah bagian lapisan epitel manakah yang menyebabkan warna hitam pada kasus di atas? Jadi, di sini kata kuncinya adalah si Mindy ini mengalami gangguan pigmentasi ya, ini terkait sama lesi pigmentasi gitu. Dia memper-memper lah sama yang kita pelajari hari ini gitu. Jadi gingivanya mengalami pigmentasi warnanya jadi hitam gitu. Terus yang bertanggung jawab atas terjadinya hiperpigmentasi ini ada di stratum apa? Ya, jadi jawabannya itu adalah D. Ya, stratum basalis. Nah, kok bisa ya? Yuk kita review-review singkat lagi ya tentang si normal epithelium ini. Nah, jadi mukosa oral kita itu tersusun atas ada epithelium sama connective tissue. Nah, oral mukosa kita itu epithelium kita itu bentuknya tersusun atas stratified squamous epithelium atau epitel pipih berlapis. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini gambaran selnya itu bentuknya pipih gitu terus berlapis-lapis gitu ya. Terus makin di bawah itu di antara epithelium sama connective tissue itu ada dibatasi oleh basal lamina ya atau basement membrane. Nah, kemudian di connective tissue sendiri atau yang disebut dengan lamina propria, di sini isinya ada vaskularisasi, ya ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri, terus juga ada jaringan ikat, kita misalkan fibroblast, kolagen dan lain sebagainya. Nah, terus makin ke bawah di subepitel ini ada kelenjar lemak, kemudian ada juga kelenjar saliva minor, gitu ya. Semakin bawah ada peristeum terus tulang. Nah, kemudian dari oral epitel kita ini sebenarnya tersusun atas dua bagian, gitu ya. Ada yang epitel berkeratin sama epitel yang non terkeratinisasi. Tuh, nah kalau misalkan epitel yang berkeratin ini disebut dengan masticatori mucosa, jadi yang dipakai pada saat berguna untuk pada saat pengunyahan nih. Contohnya adalah dorsum lidah, kemudian palatum durum gitu. Nah, ya kalian bisa lihat di sini ada dia keratin layernya. Jadi punya keratin. Nah, kemudian sedangkan yang non-keratinisasi itu malah yang sebagian besar dari mukosa oral kita ya. Jadi 60% mukosa oral kita itu tersusun atas yang non-keratinisasi ini. Jadi gampangnya non-keratin itu yang kalau misalkan kalian gerakin pakai lidah itu yang dia stretchy. Nah, ini ya mukosa bukal, mukosa labial, nah dasar lidah, tuh, dan lain sebagainya. Nah, ini ya kalian bisa lihat nih di sini. Nah, ini untuk mukosa yang non-keratin, nah ini stratumnya superficial gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita zoom ya, kita perbesar, nah gambarannya adalah stratumnya susunannya seperti ini. Ya, untuk mukosa yang berkeratin, udah pasti hafal ya di luar kepala ya. Jadi paling bawah ada stratum basalis, kemudian semakin ke atas ada stratum spinosum, selanjutnya ada stratum granulosum, dan yang paling koronal ini adalah stratum corneum. Nah, sebenarnya sama aja antara yang keratin sama non-keratin, bedanya adalah yang mukosa non-keratin ini dia nggak ada granulosum dan corneum ya, jadi langsung ininya untuk susunannya jadi stratum superficial atau superficial layer. Nah, terkait sama pertanyaan yang tadi, itu kan ngomongin tentang pigmentasi ya, jadi kan sebenarnya mukosa oral kita itu kan dia normalnya berwarna pink gitu ya, warna merah muda untuk ras-ras Asia, Eropa, Amerika gitu, warnanya dia pink gitu, oral pink. Nah, kemudian yang bertanggung jawab untuk memberikan warna oral pink tersebut itu adalah melanosit ya. Kalau misalkan ditanya selnya, kalau misalkan ditanya siapa yang bertanggung jawab adalah selnya gitu. Selnya adalah melanosit. Nah, melanosit ini dia penghasil melanin, yaitu melanin ini adalah zat pigmen yang memberikan warna pada mukosa oral kita tadi. Tuh, nah si zat pigmen tadi diproduksi oleh melanosit. Jadi kalau misalkan pertanyaannya yang bertanggung jawab selnya, maka sel melanosit. Nah, kalau ditanya stratumnya, si melanosit ini karena dia letaknya berada di stratum basalis gitu. Maka kalau pertanyaan tadi ditanya adalah stratum manakah, jadi jawabnya adalah di stratum basalis. Gitu. Nah, kalau khusus di stratum basalis ini dia susunan selnya kuboid ya. Dia bentuknya seperti kubus. Tapi kalau misalkan yang atas ini, stratum yang di atasnya itu bentuknya squamous cell ini ya, jadi pipih berlapis gitu.